Boleh satu orang dampingin Kak Dian? Awas. Fris, kenapa Fris? Ada air liur. Ingin berpesan dan maksudnya sosok baru atau adanya sosok lain, itu dia hanya bilang kalau ternyata sosok ini itu memang tidak sendiri. Aku pasti deh itu Visi, Pak, Tasya. Sosok ini ternyata bukan menempati di batu ini, tapi dia bilang ada di villa bawah sana. Rumahnya? Tempat aslinya itu di sana. Aku ngerti sih, mungkin gini kali ya kata Tasya. Kenapa Fris? Batu ini kan berada di tengah-tengah para villa. Betul. Di antara semua villa bahkan kolam renang. Menurutku ini seperti satu titik temu atau titik tengah dari para makhluk yang berada di kawasan ini. Adanya sosok perempuan berkebaya di area tempat ini, bahkan sosok ini pula yang sering membuat beberapa kekacauan yang memang terjadi di villa. Namun, apakah sosok ini merupakan sosok terkuat di area villa? Atau malah ada hal lain yang memang belum kami ungkap? Boleh satu orang dampingin Kak Dian? Awas. Fris, kenapa Fris? Ada air liur. Perlahan tapi pasti teka-teki yang memang ada di villa ini mulai terungkap, di mana mitos yang beredar di villa ini pun akhirnya kami ketahui dari mana asalnya. Namun tak hanya beberapa sosok yang telah kami temui saja, di mana masih begitu banyak hal lain yang belum kami ungkap dari villa ini. Kami pun masih terus melakukan penelusuran demi mengungkap seluruh hal yang ada di sini. Menurutku ini seperti satu titik temu atau titik tengah dari para makhluk yang berada di kawasan ini. Jadi nggak heran kalau misalnya tadi kamu bilang pernah adanya pengunjung yang mengalami kesurupan, yaitu karena mereka sedang berada di sini dan energinya itu lagi kuat banget. Betul banget. Tapi yang anehnya kenapa siang gitu loh, jam 12 siang itu, bukan malam. Jadi kembali lagi Tasya, bahwa dia ini ingin mengubah mindsetnya manusia, seakan-akan batu ini mempunyai kekuatan yang sangat besar sekali dan membuat batu ini ada sesuatunya lah. Tapi kenyataannya itu batu ini tidak ada apa-apanya, hanya mereka yang batu biasa. Tapi emang makhluk ini yang dengan menggunakan kebaya itu aslinya itu bukan di sini Visi, mereka di villa itu. Dan dia bilang ada tempat yang dimana tempat itu disalahgunakan untuk meminta sesuatu. Macan tadi juga bilang gitu. Ada seperti lubang katanya, tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Oh itu? Itu. Pelan-pelan nggak? Nanda mengajak kami untuk mendatangi suatu tempat di mana tempat tersebut merupakan area yang sering dijadikan lokasi untuk mencari sesuatu yang negatif. Sini. Kita akan ngomong baik-baik. Nggak apa-apa. Sini Kek. Assalamualaikum Kek. Permisi. Di ujung meja ini, Tasya, Iya Kak Dian. Visi mungkin sudah melihat juga bahwa ada sosok kakek-kakek dengan penampilan menggunakan pangsi, menggunakan jenggot. Ada jenggotnya, ada kumisnya, menggunakan dengkudeng. Tapi segi lain, saya mendapatkan hawa yang dimana sosok ini suka ngasih hal-hal negatif ke pengunjung yang datang ke tempat ini. Cari nomor pernah gitu. Jadi yang datang tuh kakek-kakek gitu ya. Busananya ya orang Jawa kayaknya. Oke. Maksudnya orang minta nomor gitu atau gimana? Coba aku bantu. coba komunikasi Kakak. Frisly mencoba berkomunikasi dengan sosok kakek yang ada di bangunan tersebut. Permisi Kak. Aura negatif yang kakek keluarkan apa ada hubungannya dengan tempat ini? Kenapa Kak Dian? Ada suara lagi tadi di situ. Tempat kecil. Sebuah tempat kecil. Baik. Oke. Kenapa Fris? Beliau mengatakan, ya, ada hubungan saya jelas dengan tempat ini. Karena di belakang kalian ada tempat kecil dan itu sumber air
Dan itu merupakan kepemilikan dari saya. Oh, Muhammad. Maksud kakek, kepemilikan bangunan ini milik kakek atau? Beliau bilang bahwa tempat ini bukan milik saya, Melainkan? tapi Oh, Muhammad. Visi, lanjutin Visi. Kak, Kenapa aman, ini? Aman nggak? Aman. Aman untuk aku bongkar semuanya? Buka semuanya, buka. Pris hati-hati Pris, Pris hati-hati Pris. Pris. Astagfirullahaladzim. Ayo aku jaga sini Visi, ajak komunikasi dulu. Kayak kami hanya ingin mencari informasi dengan cara yang baik-baik. Apa hubungannya kakek dengan tempat ini? Banyak dari orang seperti kalian yang datang ke tempat ini untuk meminta mimpi, bahkan diminta untuk memberikan gambaran angka. Lalu, apa hubungannya dengan kakek? Dari mulut ke mulut, banyak yang cerita sehingga mendatangkan lagi orang-orang yang datang dengan sengaja dan memuja saya. Maksud dari tempat kecil sumber air itu seperti apa, Kek? Sosoknya berjalan. Kemana Pris? Hati-hati Pris. Pris hati-hati. Dari tadi gangguannya banyak banget di sini Pris, kamu hati-hati. Oke. Beliau bilang, Cu, di belakang tembok ini ada sumber kehidupan, sumur, air yang tidak pernah berhenti, dan itu dulu kepemilikan beliau. Beliau adalah residu energi yang kuat yang pernah tinggal di rumah gubuk, yang lalu meninggal di sini akibat umur dan sakit. Tapi dia sangat senang apabila ada dari orang kita yang seperti memuja keberadaan beliau dengan cara meminta-minta. Adanya sosok kakek ini ternyata dulunya tinggal di area dekat sumur persis di belakang kami saat ini. Berarti ini merupakan sosok yang tadi dibahas sama Harimau. Iya. Betul ya, Kak? Betul banget. Jadi sosok ini yang seakan-akan itu suka ngasih sesuatu. Yang dimana pengunjung yang datang ke sini itu untuk meminta-minta angka-angka yang tidak benar. Terus pada saat tadi Kristin mau coba untuk buka fakta yang ada di tempat ini, Gangguannya kita dapat itu kenapa kayak? Dan emang tidak mau diungkap sesuatu. Kak, hati-hati Kak. Tadi kan Entah apa yang terjadi, Nanda tiba-tiba saja mengarah ke tempat lain dari villa ini. awas Pris, hati-hati Pris. Awas hati-hati Kak. Licin hujan kan? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ada bunyi ular. Kak, Iya. bunyi ular Derek. Kak Den. Bunyi ular. Kem. Ayo sini. Awas hati-hati Kak, hati-hati. Tadi sisik-sisik ular juga kan? Tunggu. Kenapa ini? Tasya, Visi, Iya, Kak. kamu tunggu sini dulu. Satu camp, ikut saya. Boleh satu orang dampingin Kak Den? Awas. Pris, kenapa Pris? Ada air liur. Kamu tunggu sini. Satu camp ikut saya. Merasa cukup berbahaya bagi Frisly dan Tasya, Nanda memutuskan untuk mendekati sosok tersebut. Awas. Pris, ini bahaya nggak sih Pris? Takut kenapa-napa. Hai kakek. Tapi menurutku ini medan yang lumayan bahaya ya, Kak, karena Kenapa kakek pindah tempat? ini adalah area yang juga disukai oleh hewan buas. Mungkin kayak misalnya ular dan sebagainya, dan ini juga ternyata menjadi tempat persembunyian dari sosok itu. Kami datang baik-baik. Sosok itu juga sengaja berpindah
dan membawa kita ke arah sini. Dia kayak sengaja memisah kita dari Kananda. Tunggu deh, sosok itu yang kamu maksud kakek-kakek tadi atau sosok lain ini? Kakek-kakek yang tadi. Kenapa kakek di sini? Kakek-kakek yang tadi. Dia bilang kan dia suka dipuja. Ada satu lagi. Jangan-jangan kenapa, Pres? Ada sesuatu di sekitar kita, Pres? Diam. Harus kesana. Balik. Hati-hati, kita coba cari jalan yang lebih aman. Menurutku kita lebih aman bareng-bareng sih Kak. Aku takut ini tuh. Lewat mana tapi aku bingung, Pres. Visitas ya. Ayo kita. Iya, Kak Den. Apa aku kesana aja? Bisa nggak ya lewat sini? Sosoknya ini sudah balik ke tempatnya. Ke asalnya. Di tempat tadi. Ya, aku akan kamu tunggu situ aja soalnya bahaya. Awas, Kak Den. Ada yang gerak. Awas, hati-hati, Kak. Awas. Jadi sosok kakek ini kenapa? Dia langsung ke tempat itu. Kenapa? Pada saat dibangunan itu. Jadi dia ingin menunjuki sesuatu yang dimana ada lubang yang sudah dibuat di zamannya Belanda pada saat itu. Betul kata Visi bahwa ada suatu lubang kehidupan ya. Oke. Sumur gitu maksudnya. Ya, dan itu masih aktif. Suka dimanfaatkan sama penduduk-penduduk di sini ke segi hal yang positif. Tapi dia itu Kenapa itu? Entah mengapa, Nanda tiba-tiba merasakan adanya sebuah serangan yang ada di badannya. Hari oke. Kenapa itu, Fris? Kenapa, Fris? Mau Kak. Dibantu apa? Kak, Mau pindah aja? ke tempat yang lebih aman nggak? Kak, hati-hati. Ayo, pelan-pelan. Iya, Ayo, kita ke atas dulu ya. Pelan-pelan. Merasa semakin berbahaya, kami pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Oke. Kak Den. Iya. Tadi kan Tasya sama Frisly itu nggak samperin Kak Den. Iya. Katanya medannya berbahaya. Boleh Betul. diceritakan apa yang terjadi di tempat itu, Kak? Jadi kenapa sosok kakek itu tiba-tiba pada saat dia komunikasi sama Visi dia tiba-tiba pindah tempat? Jadi sosok kakek itu ingin menunjukkan tempat aslinya itu di mana. Padahal tadi dia sudah menjelaskan Visi ya bahwa tempatnya dia itu ada suatu tempat yang dimana ada lubang yang menjadikan kehidupan pada saat itu. Nah dia bilang saya ke tempat saya ingin menuntun kalian untuk ke lokasi yang dimana menjadikan dia itu tinggal di sana. Oh dulunya rumah gubuk dia maksudnya tadi itu titiknya itu di lapangan itu. Betul banget. Nah habis kayak gitu dan dia sebetulnya segi ya bisa kita bilang negatif lah ya, negatif. Tapi di sisi lain, saya melihat sosok yang dimana itu mempunyai hawa yang positif. Tapi tadi kita tidak sempat untuk ngajak komunikasi, karena dia hanya melintas aja. Melintasannya itu ke suatu makam yang kembali lagi makam sesepuh di sini. Makam yang dituakan Ya. di tempat ini. Jadi sekilas sempat itu, makanya saya coba untuk udah kalian kamu pulang. So kakek-kakek juga Kak? Iya, kakek juga. Karena tadi kita agak jauh ya jaraknya sama Kananda. Betul banget. Tapi Kak, karena sekarang kita menuju ke villa yang juga sering kali mendapatkan gangguan. Iya. Tadi kan pertanyaan Kak Tasya ke kita berdua, Iya. kenapa mereka sering Dibawa banget ke sini. ngeganggu? Iya. Dan tadi juga Kakak bilang ada perempuan berkebaya. Kebaya. Yang di Batu itu terus bawa orang ke sini. Nah, Iya. kenapa harus ke sini gitu? Nah kita coba ke sana kali ya, supaya lebih tahu ada apa sih di villa ini sebenarnya. Dan semoga kita ketemu sama sosok berkebaya itu ya Iya. Kak. Oke ya. Awas, hati-hati. Berada di villa paling ujung di tempat ini, di mana menurut penuturan sosok berkebaya adalah tempat tinggalnya. Apakah kami menemukan sosok ini di dalam villa? Atau malah ada sosok lain yang lebih kuat dari sosok berkebaya? Ada satu yang kalian tahu. Awas jangan situ. Sini. Perlahan tapi pasti kami telah berada di bagian ujung dari villa demi menguak seluruh hal yang belum kami ketahui selama penelusuran malam ini. Di mana kami harus mencari tahu tempat tinggal yang sebenarnya dari sosok berkebaya yang memang sering mengganggu para pengunjung villa. Serta seluruh misteri yang masih tersimpan di tempat ini. Nah, kita coba ke sana kali ya, supaya lebih tahu
ada apa sih di villa ini sebenarnya. Dan semoga kita ketemu sama sosok berkebaya itu ya, Kak. Iya. Awas hati-hati. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju bangunan villa yang memang cukup sering terjadi gangguan. Assalamualaikum. Permisi. Jadi emang sih kalau dilihat segi bangunannya, emang bangunan ini belum jadi ya? Iya, Mas, masih setengah pembangunan. Tapi ada yang identik di sini, di meja ini menjadikan meja yang mungkin dengan sebagai apa ya, tanda bahwa sosok kebaya itu emang ada di sini, Visi. Oke, tapi kenapa dibawanya ke tempat ini, Kak? Jadi ini sebenarnya tempat yang dimana menjadikan banyak sekali kejadian-kejadian yang bersifat mengganggu manusia. Kalau ditanya gangguannya seperti apa, si sosok perempuan itu suka seperti muncul dan memantau dari atas, jadi dari langit-langit. Walaupun tempat ini terkesan menjadi tempat yang baru nantinya dan direnovasi lebih baik, mereka akan sengaja mengganggu apabila yang datang dan menginap di sini dengan tujuan yang negatif. Ya. Lagi-lagi sebenarnya mereka tujuannya bukan sepenuhnya untuk mengganggu ya Kak ya. Betul. Coba mereka sangat suka dengan adanya energi manusia yang memberikan energi negatif atau berbuat hal buruk, itu mendorong aktivitas negatif dari mereka juga. Ya. Kalau di sekitar kita ada sosok apa aja? Di sini sosok apa? Visi itu sosok kebayanya. Sosok kebaya yang memang tinggal di area villa ini sangat sering terlihat oleh pengunjung maupun beberapa penjaga villa. Itu pun pernah dengar juga sih cerita itu. Kayak apa, perempuan berdandan seperti zaman kerajaan gitu ya. Kayak istri-istrinya para raja, kayak mahkota kerajaan dengan baju non pakaiannya ya serba zaman dulu gitu. Ya. Jadi Kenapa, Kak? kamu tempatnya di sini aslinya. Ya. Jadi sosok ini kasih alasan, Visi. Kenapa pada saat yang foto duduk di bangku di batu itu sampai diganggu dengan si wanita kebaya ini, pada saat itu dia sombong. Dia sombong, jadi Suara dentuman. ya. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Jadi merinding, sumpah aku merinding, please. Jadi sosok yang di kolam itu mengikuti kita sampai saat ini juga. Jangankan itu Kak, Ya. Kenapa? Tapi aku dari tadi gandengan sama ya. sosok perempuan jawara. Ya, betul. Jadi emang semua yang tadi sudah kita komunikasikan itu ikut semua kecuali sosok yang hewan itu. Iya. Kenapa titik kumpulnya di sini ya, Kak? Tapi Kak, dengar nggak? Dengar Astagfirullahaladzim, nggak, please? Please, dengar nggak sih, astagfirullahaladzim. please? Kayak suara angklung. Ya. Jadi emang Aktif banget. banget. Dia kayaknya ngasih gambaran di kakak kita apabila gangguan yang ditimbulkan itu seperti apa. Pertanyaan Kak Tasya kan kayak gitu. Jadi dia nggak langsung ngasih secara bentuk. Ya. Jadi bukan cuma lewat aku atau juga Kananda, tapi semua yang ada di sini bisa mendengarkan itu. Sosok kebaya ini ketika dia muncul seringkali memunculkan dengan wajah yang sangat cantik. Tapi kalau dia mau mulai menakuti bahkan mengganggu secara negatif, wajahnya itu dipenuhi oleh banyak yang belatung. Oke, karena di sekitar kita ada lebih dari satu sosok. Jadi yang mana sosok terkuat di tempat ini? Sebelum itu, Kenapa, Fes? satu sosok yang ada di samping Kak Tasya. Ya. Hati-hati, kamu mendekat ke Kananda, kasih jarak. Dia mau jalan. Sosok seperti apa? Sosok perempuan Jawara ini
yang dari awal memberitahu kita juga. Dia bilang belum semuanya kalian ungkap. Ada satu yang perlu kalian tahu. Awas, jangan situ. Sini. Gimana ini? Biarin aku aja di sini, kamu jangan di sini. Gak apa-apa. Apa itu suara? Terus. Ada satu yang belum kalian ungkap. Maksudnya sepertinya ada sosok deh, Kak. Di tempat awal kita. Di tempat kakak pertama kali ngebawa kita berdua. Ya, kita mesti kesana kayaknya. Kesana aja ya. Ya. Karena ada sesuatu yang masih. Merasa ada sesuatu yang belum terungkap di tempat ini, kami pun mencoba untuk mendatangi tempat perempuan jawara di area villa. Namun, tiba-tiba saja Frisly berhenti karena melihat adanya sosok lain. Kak Nanda. Iya, itu ada sosok Visi. Kata Cak di depan kita. Ada sosok tulang belulang seperti tengkorak. Memang benar adanya. Beberapa penjaga villa pernah melihat adanya sosok tengkorak di area tempat ini. Pernah dengar sih gitu. Ya lihat mungkin. Ya tengkorak itu. Ya sepertinya menghadang kita deh. Iya. Nggak memperbolehkan kita untuk menuju ke sana ya Visi. Apa cari jalan lain? Sebentar. Fris, hati-hati Fris. Oh. Sosok ini sering disebut dengan sosok jerangkong. Dan sosok ini tuh kayaknya menyerangnya apabila kita bergerak maju, maka dia juga akan maju. Kalau kita mundur, dia akan tetap maju. Dan kalau kita memalingkan pandangan, gak fokus, itu dia bisa lari cepet banget. Bener-bener kayak meluk. Jadi kayak, Hati-hati Fris. ini gak apa-apa ya? Assalamualaikum. Hai. Jangan macem-macem kamu. Kayak ada sosok menyerupai tulang belulang. Iya. Misalnya kayak gini, Kak. Kamu jadi kita. Ketika kamu maju, Kayak aku coba maju. aku juga akan maju. Sosoknya itu akan maju. Oke. Sosoknya akan bergerak maju. Coba kakak mundur. Aku mundur. Dia akan... Dan dia bisa bener-bener cepet banget. Bergerak kayak... Dan itu kayak bergerak meluk kita. Kak, berarti sosok ini sebenarnya sosok yang tadi mencoba untuk ngedistract kita di rumah ini. Betul banget. Jadi dengan membunyikan sesuatu ataupun apa, sosok inilah yang kayak apa ya, memalingkan supaya kita itu tidak membahas yang lebih jauh. Jawara perempuan ke titik awal. Iya. Mendingan kita langsung ke sana aja, Kak. Ayo kita langsung sana. Ayo Mas, sambil jalan. hati-hati. Kita jalan. Merasa semakin ada sesuatu yang harus kami ungkap, kami pun segera meninggalkan sosok ini untuk menuju tempat pertama penelusuran, yaitu tempat di mana perempuan jawara itu berada. Tempat yang sama saat pertama kita datang. Visi, Sebentar. sosok yang tadi kita temui juga, dan dia sempat ngikuti. Mesti ngemot. Sempat ngikuti juga pada saat kita di villa di bawah. Iya, dia gandeng tangan aku. Iya. Tadi dibilang ada sesuatu yang masih belum selesai kita ungkap. Kayaknya dia nggak mau ngasih pesan ke kamu, Visi. Ayo coba kita ke sana. Sini, depan sini. Kita coba Sosoknya ada di depan pintu ini. Tadi kamu bilang bahwa di sini kami akan bertemu dengan sosok baru. Apa maksudnya itu? Sosok ini ternyata memang benar ingin berpesan. Dan maksudnya sosok baru atau adanya sosok lain, itu dia hanya bilang kalau ternyata sosok ini itu memang tidak sendiri. Jadi kayak kawasan ini rata-rata di area villanya pasti dihuni oleh sosok jawara. Tapi dia berkata bahwa adanya pengaruh negatif dari manusia menyebabkan apa? Menyebabkan datangnya makhluk lain dari sekitar
yang memang energinya itu kurang baik. Jadi mungkin maksud kamu orang yang datang untuk menyewa tempat ini dengan tujuan buruk. Iya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Yang di sana? Di sana ada apa? Dia bilang bahwa makhluk botak besar tadi, laki-laki yang dengan perut besar Di kolam renang itu? usianya sudah ribuan tahun. Wow. Sebelum tempat ini ada, Dia sudah bisa ada. kita bilang iya. Sosok yang memang menempati tempat ini bahkan sebelum dijadikan sebuah villa. Ya, Iya. jadikan villa ini, jadi dulunya itu adalah hutan yang sangat bisa kita bilang lebat dan dikenal juga dengan mistisnya zaman dulu sekali. Oke, karena seluruh pertanyaan dari penelusuran kita malam hari ini sudah cukup terjawab. Menurut Frisly atau Kadian, lokasi mana yang paling cocok untuk dijadikan tempat uji Di berani? dalam sini kali visi ya. Ya, aku juga setuju karena banyaknya figura atau benda-benda lama yang ada di tempat ini yang menurutku akan mendatangkan energi untuk sahabat uji berani kita. Iya. Oke, berarti di tempat ini ya. Langsung aja deh kita jemput sahabat uji berani. Oke. Yuk. Ya.